Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat jumpa lagi dalam perayaan Ekaristi pagi ini, hari Kamis tanggal 23 April 2020. Marilah kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan pagi ini dan mengundang Tuhan untuk mendengarkan doa dan intensi kita masing-masing. Ada intensi khusus pagi ini, kita berdoa untuk yang merayakan ulang tahun pagi ini, anak Francisco Darwin Chandra. Doa mohon berkat dan tuntunan Tuhan bagi Amnirul, Mukminin, Dia Bayurini, Karsono, Munir, Dedi Darmawan, dan juga mohon istirahat kekal bagi Ibu Rita Dewi. Juga kita mohon kesembuhan bagi mereka yang sakit, entah sakit apa saja, dan secara khusus lagi mereka-mereka yang diserang oleh wabah virus corona. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Supaya misa kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berilah kiranya kami roh-Mu, agar memahami dan mengalami bahwa kekuatan dan kedamaian terdapat pada nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Para petugas membawa rasul-rasul dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menegur mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat
supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur antar bacaan. Orang yang malang berseru dan Tuhan mendengarkannya. Orang yang malang berseru dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, mulutku tetap menyanyikan pujiannya. Rasailah dan nikmatilah betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang malang berseru dan Tuhan mendengarkannya. Wajah Tuhan menentang orang-orang jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Bila orang malang berseru, Tuhan mendengarkannya dan Ia melepaskan mereka dari segala derita. Orang yang malang berseru dan Tuhan mendengarkannya. Tuhan itu dekat pada orang yang bertobat. Ia menyelamatkan orang yang remuk reda hatinya. Orang benar menghadapi banyak kemalangan, tetapi Tuhan menyelamatkan dia dari semuanya. Orang yang malang berseru dan Tuhan mendengarkannya. Mazmur pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, murid-murid bertanya kepada Yohanes Pemandi tentang Yesus. Dia berkata, "Yang datang dari atas, Dia lebih besar daripada semua orang. Yang berasal dari bawah, yaitu dari dunia, Dia termasuk dunia ini dan berbicara tentang hal-hal duniawi. Yang datang dari surga, Dia lebih besar daripada semua orang. Ia memberi kesaksian tentang segala sesuatu yang Ia lihat dan Ia dengar. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Barang siapa menerima kesaksiannya, mengakui bahwa Allah itu benar. Yang diutus oleh Allah, Dialah yang mewartakan segala sabda Allah. Sebab Allah mengurniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Putra dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Putra, memiliki hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Putra, tidak menikmati hidup, melainkan murka Allah tetap menimpa dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
kita adalah saksi Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini sungguh meneguhkan iman kita semua yang percaya kepada Kristus. Yohanes Pemandi sendiri memberi kesaksian yang sangat luar biasa tentang Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus berasal dari atas. Dia diutus oleh Bapa ke dunia ini. Dan dia hidup di tengah manusia di dunia ini. Dia memberi kesaksian tentang Bapa. Dan dia memberi kesaksian tentang apa yang dia sendiri alami dan saksikan sendiri tentang Bapanya di surga. Dan dia sendiri tahu tentang itu. Siapakah Bapa menurut pengalaman dan kesaksiannya sendiri. Dia tinggal bersama Bapa, datang ke dunia, menceritakan tentang Bapa di dunia ini, lalu kembali lagi ke surga. Adik kita semua yang percaya kepada Kristus sungguh diteguhkan karena kita tahu apa yang diceritakan oleh Yesus Kristus betul keluar dari pengalamannya sendiri. Dan dia tahu apa yang diceritakan. Dan kini tugas yang sama diberikan Kristus kepada kita semua untuk menjadi saksinya. Pertanyaan untuk kita, apa kita betul mengalami Kristus? Apa kita selalu melihat Kristus dengan mata iman kita? Apa kita sendiri mengalami bagaimana Yesus Kristus hidup bersama kita dalam dunia ini? Berbahagialah kita yang selalu teguh dalam iman dan selalu menjadi saksi Kristus yang setia. Kristus sudah memberi arah yang jelas untuk kita semua yang mengikutinya. Kita tahu jelas apa arah, di mana arah perjalanan kita, kemana arah perjalanan kita. Yesus tinggal di atas, turun ke dunia, lalu kembali lagi ke sana. Dan dia menyiapkan tempat bagi kita. Dan katanya pagi ini, siapa yang percaya kepada dia akan mengalami kehidupan yang kekal. Dan siapa yang tidak percaya akan mengalami malapetaka. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, setialah dalam iman dan teguhlah menjalankan tugas dan kewajiban yang sudah dipercayakan Kristus kepada kita masing-masing sesuai dengan tugas dan panggilan kita. Marilah kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan intensi kita, dan mohon Tuhan untuk mendengarkan dan memberkati kita semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesucian, terimalah kiranya doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu bersama persembahan ini. Semoga kami layak menerima sakramen cinta kasih-Mu yang agung ini. Tuhan, berkatilah mereka merayakan ulang tahun hari ini. Dan berkatilah mereka yang juga selalu percaya kepadamu dan mohon tuntunan-Mu. Berkatilah segala usaha kami hari ini, dan jamalah mereka yang sakit. Semoga jamahan-Mu memberi mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahlah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa. Kami memuji dan memuliakan Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafat-Mu kami dibebaskan dari kematian kekal. Dan dalam kebangkitannya kehidupan-Mu, kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah.
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Jamlah mereka yang sakit. Berkatilah mereka yang menaruh harapan daripadamu. Dan tuntunlah mereka ya Tuhan. Semua kehendak-Mu selalu terjadi dalam hidup mereka. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus mereka yang kami ingat pada misa ini, Ibu Rita Dewi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan serta-Mu. Marilah kita memberikan salam damai.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, secara khusus saudara-saudariku yang mengikuti misa ini secara rohani dari rumah, yang tidak akan menerima tubuh Kristus secara jasmani, saya mengajak kalian untuk berdoa bersama saya, dan semoga lewat doa ini Tuhan menjamah saudara sekalian dan hadir dalam diri kalian secara rohani. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, tiada nama lain yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus Kristus Putramu terkasih. Maka semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima sabda-Nya. Tuhan, berkatilah kami semua yang ikut mengambil bagian dalam kurban misa pagi ini, baik yang secara fisik hadir waktu misa ini di sini, maupun teman-teman kami yang hadir di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjamah mereka semua yang sakit, yang merayakan ulang tahun hari ini. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, dan mereka selalu mendapatkan tuntunan-Mu. Semoga kehendak-Mu selalu terjadi ke atas hidup mereka, dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang sudah Engkau panggil, dan semoga mereka boleh berbahagia bersama para kudus di surga.
dan berkatilah keluarga yang ditinggalkan. Berilah mereka kekuatan dan hiburan. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan dalam misa ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Kubu Ruteng Flores Indonesia.